Prestasi membanggakan ditorehkan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Tim Sunrise dari program studi Teknik Sipil UNESA berhasil meraih juara 1 dalam ajang Sustainable Bridge Competition yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Untuk lombanya sendiri ini merupakan lomba dari yang diadakan oleh UGM, terutama dari KMTSL UGM, yaitu Civil in Action. Civil in Action sendiri itu punya sub yaitu SBC atau Sustainable Bridge Competition. Nah, kebetulan dari tim S1 Teknik Sipil UNESA sendiri itu mengikuti untuk lomba Sustainable Bridge Competition, yang dimana lombanya kalau mungkin di Teknik Sipil sendiri paham kayak lomba KJI, tapi untuk dari SBC sendiri memiliki kesulitan terutama dari desain jembatan. Karena dari tiap tahun ke tahun tuh tipe-tipe jembatannya sendiri tuh berubah-ubah, jadi nggak tetap kayak di KJI. Untuk lomba sendiri yang paling khawatir mungkin di ketepatan lendutan ya, karena di lombanya sendiri tuh ada ketepatan lendutan yang disesuaikan dengan proposal. Untuk kemarin tuh urutannya itu submit proposal dulu, lolos baru ngerakit jembatan. Nah, dari proposal yang udah kita submit apabila lolos itu disesuaikan lendutan targetnya sesuai dengan proposal. Untuk kemarin tuh lendutan itu didapatkan 2,5 untuk hasil analisis struktur. Lalu di kompetisi kemarin itu dapat lendutannya dinilai 3,3. Jadi kurang dari 1 mili lah. Itu hasilnya dapat nilai penuh untuk lendutannya sendiri. Kalau untuk konflik sih nggak ada ya. Mungkin memang seperti bahan-bahannya yang tidak diketahui itu kadang kami tanyakan ke tim finalis dulu. Dan kadang ada yang tim support yang memang bukan orang Surabaya, jadi perlu adaptasi di lokasi-lokasi yang tidak diketahui. Tantangan tersendiri sih untuk berani mencoba kayak motong besi segala macam, itu kan memang kami diajarkan dari awal dan memang harus belajar karena biar mandiri juga. Pasti sih untuk biar ada penerus, ada regenerasi. Kebetulan juga memang kan nggak mungkin cuma angkatan saya aja yang ikut, nanti angkatan 25 dan seterusnya pasti akan ikut. Kebetulan saja ini kan salah satu peserta mahasiswa itu dari mahasiswa yang ikut lomba di KJI kemarin. Jadi kebetulan yang di tahun kemarin itu saya juga sebagai pembimbing. Nah, kemudian mengusulkan, Pak, boleh nggak kami ikut lagi di lomba Civil in Action UGM? Kebetulan metodenya sama dengan yang di kompetisi jembatan Indonesia tingkat nasional itu. Oke, monggo silahkan. Tapi resikonya adalah sama seperti di KJI, bahwasanya kita harus belajar mulai dari pemahaman pemodelan dan analisis terlebih dahulu. Jadi dari segi analisis pun itu dari mahasiswa sendiri yang belajar, mulai memahami tornya, kemudian membuat modelnya, membuat alternatif model dan melakukan pengujian berkali-kali. Nah, kebetulan saya sebagai dosen yang ditunjuk sama mahasiswa untuk mendampingi ataupun membimbing ya dari pembuatan pemodelan tersebut. Ya, oke, saya mendukung mereka untuk mengikuti lomba itu. Sebenarnya dari KJI itu sudah jelas. Kalau KJI ini kan memang tingkatnya adalah tingkat nasional ya. Otomatis itu harus ada surat persetujuan dari Korprodi, kemudian dari bidang 1 kemahasiswaan, dan juga ke bidang kemahasiswaan yang ada di rektorat. Bahkan misalkan ada peserta yang lolos dari salah satu universitas, itu ada undangan khusus dari kementerian untuk universitas kemahasiswaan universitas masing untuk datang ke lokasi finalis, biasanya begitu. Nah, untuk lomba yang ini kemarin ya karena sudah berkaca di lomba sebelumnya, memang support untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, untuk kegiatan mahasiswa yang meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan daya saing dan juga prestasi mahasiswa, itu sudah menjadi komitmen dari Pak Korprodi, dan juga dari fakultas sendiri ya tidak sedikit, artinya ya selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan prestasi mahasiswa. Untuk mungkin para maba ya, mungkin bisa menghubungi lewat himpunan, terutama HMSFT, itu nanti akan dihubungkan ke divisi Sunrise. Lalu untuk mungkin pembentukan tim atau lain sebagainya nanti akan diurus oleh tim Sunrise. Mungkin kalau ada lomba tapi bingung nggak punya temen, nanti biar tim Sunrise sendiri yang nyarikan buat partnernya. Mungkin bisa partner sama angkatan 22, 23 atau 24, itu bisa aja. Jadi nggak ada batasan untuk lombanya bareng angkatan siapapun.
itu.